Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Mutiara Pagi Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Ririn Rizkyanti kembali menemani Anda lewat Mutiara Pagi. Dan hari ini kita sudah di lembar kelima di tahun 2025 ini pendengar. Tentu lewat Mutiara Pagi saya selalu tidak sendiri karena ada narasumber yang akan menemani lewat kesempatan hari ini. Nah, kita akan berbicara soal fikih skincare. Karena kita tahu skincare ini bisa jadi menjadi salah satu kebutuhan primer bagi wanita saat ini ya, tidak terkecuali para wanita muslimah dan memiliki kulit putih, bersih, kemudian mulus hingga muncul istilah glowing. Nah, ini menjadi dambaan hampir semua wanita. Tapi jangan salah, penggunaan skincare saat ini sudah banyak juga yang dilakukan oleh laki-laki, digunakan oleh para kaum Adam. Dan tentu di masa saat ini kita banyak jumpai keinginan glow up secara cepat begitu ya. Sehingga bagaimana sebenarnya kita kemudian menggunakan skincare ini. Nah, bersama narasumber kita akan banyak bahas tentang bagaimana kemudian metode perawatan kulit secara Islami, termasuk cara menjaga penampilan agar tampilan cantik dan glowing itu bisa sesuai dengan syariat. Nah, bersama Ustadz Ahmad Hudzaifah, saya telah bersama untuk juga bahas tentang fikih skincare ini. Saya sapa dulu, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kabar baik Ustadz hari ini. Alhamdulillah sehat walafiat. Pak Didin, semoga juga begitu dengan para pendengar dan pemirsa. Senang sekali nih kembali menemani pendengar dalam keadaan sehat. Ustadz, ini menarik nih, karena skincare itu tidak hanya untuk kaum hawa, Ustadz. Sekarang banyak juga laki-laki yang sudah menggunakan. Bagaimana kemudian syariat mengatur tentang hal ini? Bisa sedikit memberi gambaran, Ustadz, silahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Salah satu nikmat yang diberikan Allah kepada kita itu adalah kulit. Jadi di antara sekian banyak di anggota tubuh ini yang merupakan nikmat besar yang diberikan Allah kepada kita itu adalah kulit. Dan kulit itu memang bagian dari hal penting untuk membuat kita menjadi indah, ya. Yang laki-laki menjadi ganteng dan yang perempuan menjadi cantik. Bayangkan kalau kita tidak punya kulit gitu, sak ganteng-gantengnya kita dan sak cantik-cantiknya kita kalau tidak punya kulit itu jelek. Jadi kita baru saja makan apa kelihatan gitu kan, transparan gitu dan kelihatan. Itulah kenapa juga Allah Subhanahu wa taala dengan Maha Ghafarnya, jadi artinya Ghafar itu kan menutup. Jadi bukan cuma menutup dosa, menutup kesalahan hambanya maka disebut dengan Ghafar, tapi juga Allah menutup sesuatu yang tidak baik. Apapun yang tidak baik Allah tutup, itu salah satu di antaranya adalah sesuatu yang tidak baik pada diri manusia itu ditutup oleh Allah dengan keindahan kulit ini. Maka nikmat besar yang salah satunya yang diberikan Allah kepada kita selain mata, mulut kita, pendengaran dan sebagainya adalah nikmat kulit ini dan banyak sekali fungsi dari kulit itu. Oleh karena itu, kalau kemudian secara sederhana, kalau skincare itu diartikan skin itu kan kulit, kalau care itu kan merawat. Artinya secara bahasa skincare itu merawat kulit. Walaupun para ahli kemudian memahami bahwa yang dimaksud dengan skincare itu adalah suatu aktivitas kegiatan untuk merawat semua kulit yang ada di dalam tubuh kita,
terutama wajah. Dan tentu saja bukan cuma wajah, apapun yang kemudian bisa membuat lebih bagus, lebih indah, yang bahasa orang sekarang dengan glowing dan sebagainya, itu merupakan sesuatu yang didambakan. Nah, kenapa itu dilakukan? Tentu saja karena pada dasarnya manusia itu menginginkan dirinya itu dalam keadaan yang bagus, terawat, dan indah. Tetapi dalam hal ini kita juga harus memperhatikan kaidah-kaidah perawatan kecantikan atau kaidah-kaidah perawatan kulit kita supaya kemudian tidak melanggar aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ada yang memang sudah jelas-jelas digariskan untuk tidak dilakukan, ada yang kemudian sesuatu yang itu boleh dilakukan, dan ada juga rambu-rambu di dalam ajaran agama. Tentu hal-hal semacam ini harus kita pahami bersama dalam rangka untuk tidak menyalahkan atau membuat kita salah dalam langkah, terutama dalam hal bersyukur atas nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita, yaitu tubuh kita ini. Pada dasarnya kita memahami betul bahwa kita ini sudah diciptakan Allah dalam bentuk yang paling bagus. Ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi Allah sudah buat kita ini dalam sebaik-baik bentuk. Ya. Dari sekian makhluk yang paling bagus dan paling indah itu adalah manusia. Oleh karena itu perlu kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam interaksi kehidupan ini, bagian dari bersyukur itu adalah merawat, menjaga apa yang sudah diberikan Allah kepada kita tanpa harus merubah-rubah atau mengganti-ganti. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah merawat, menjaga, sehingga kemudian dari sisi model bentuk tetap saja, tetapi juga di situ ada nilai-nilai kita bersyukur kepada Allah karena bisa memelihara dan menjaga itu tanpa kemudian kita juga tidak menjaga atau tidak merawatnya. Itu bagian dari ketidaksyukuran kita terhadap nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Nah, dalam hal skincare ini kita tahu ada skincare tradisional, ada yang modern. Tentu kalau skincare tradisional itu yang kita pahami dengan hal-hal yang bisa dilakukan dengan maduka, dengan putih telur, dan sebagainya dan sebagainya. Orang boleh melakukan dengan bentuk-bentuk yang sederhana itu atau yang dikenal dengan herbal. Tapi kemudian muncul dengan skincare modern sekarang. Ada dengan apa hal-hal modern atau bahan-bahan yang kemudian modern diracik dan sebagainya sehingga kemudian langsung dipakai. Tentu kemudian hal-hal semacam ini perlu kita perhatikan dalam rangka untuk kita tidak melanggar atau kemudian tetap memperhatikan kaidah-kaidah perawatan kecantikan itu. Pada dasarnya Islam tidak melarang untuk kita merawat, menjaga, bahkan kemudian memperhatikan keindahan tubuh kita. Bahkan di dalam hadis Nabi SAW disebutkan Innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan suka kepada hal-hal yang indah dan menyenangkan. Bahkan lalu kemudian misalnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu berkata, Inni uhibbu an atazayyana lil mar'ah kama uhibbu an tatazayyana li al mar'ah. Sungguh aku senang berhias untuk istriku sebagaimana aku senang istri berhias untukku. Dan bagian dari yang disebutkan oleh para ulama itu bahwa bangunan dari rumah tangga suami istri itu dibangun adalah atas dasar salah satunya ingin bersenang-senang di antara keduanya. Dan bagian dari bersenang-senang itu adalah menikmati keindahan, kecantikan, atau kebagusan dari suami atau istri masing-masing. Bahkan di dalam hadis itu disebutkan khairun nisa tasurruka idza absarta. Sebaik-baik wanita itu kata Nabi adalah yang menyenangkan dirimu jika kamu melihatnya. Jadi ini sering saya sampaikan juga diri wanita soleha itu adalah bila dipandang suaminya itu menyenangkan. Nah, tentu bagian dari menyenangkan itu adalah salah satu di antaranya adalah merawat dan memelihara bagaimana keindahan dirinya atau keindahan diri wanita itu. Nah, di samping itu hal yang perlu juga kita ingat bahwa Islam begitu sangat menganjurkan untuk kecantikan itu tidak hanya kecantikan lahir saja. Jadi justru Islam itu banyak menekankan tentang keindahan batin.
atau kecantikan batin. Artinya, di saat kita bersyukur kepada Allah dengan merawat, memelihara, dan tetap menjaga penampilan kita untuk menyenangkan pasangan kita misalnya, tetapi Islam begitu sangat menekankan bahwa kecantikan batin atau kecantikan rohani kita itu sangat diperhatikan dalam Islam. Sehingga kemudian sekali lagi ketika ada dua wanita yang digambarkan oleh Rasulullah SAW ketika ditanya oleh sahabat, wanita yang satu dia tampak rajin melakukan ibadah, tapi dia kemudian suka menyakiti tetangganya atau suka merendahkan orang lain, maka Rasulullah SAW sebut wanita ini merupakan ahli neraka. Begitu sebaliknya ada yang biasa ibadahnya itu, tapi kemudian dia tidak pernah menyakiti orang lain, dia bagus dalam hal akhlak itu, maka Rasulullah menyebut perempuan ini adalah ahli surga. Artinya bahwa kecantikan batin kita itu juga begitu sangat penting. Sampai-sampai kemudian di dalam Islam juga kita memahami bahwa Allah tidak melihat bentuk-bentuk rupa-rupa kamu, tetapi yang dilihat Allah itu adalah hati dan amal kamu. Itu artinya bahwa di satu sisi kita memang tanda bersyukurnya adalah merawat, memelihara, dan menjaga nikmat yang diberikan Allah kepada kita dengan sebaik-baiknya. Tetapi di sisi lain juga kita harus banyak melakukan evaluasi agar kemudian batin kita menjadi cantik. Tidak hanya kulit kita yang dijaga, terutama wajah dan segala penampilannya, tetapi hati kita juga. Karena itu adalah sesuatu yang sangat penting dan surga itu hanya akan dimasuki oleh orang-orang yang hatinya bersih. Hatinya terbebas dari kesombongan, kedengkian, kebencian, tapi penuh dengan kedamaian. Itulah orang-orang yang masuk surga. Tentu itu tidak akan dicapai hanya dengan keglowingan kita, kecantikan kita, dan memelihara lahir kita, tetapi juga batin. Tetapi secara umum memang perkembangan penting bahwa kalau batin mungkin teruslah dirawat, tetapi kalau kemudian masalah zahir ini kemudian berkembang dengan berbagai macam cara. Nah, hal yang perlu dipahami dalam kaidah-kaidah bagaimana kita merawat kecantikan atau merawat kulit kita, baik itu laki-laki dan perempuan, pertama adalah menurut para ulama itu kaidah yang pertama adalah tidak merubah ciptaan Allah. Jadi pada dasarnya perawatan kecantikan atau kalau bahasa kita ya baik laki-laki atau perempuan itu perawatan yang kita lakukan itu tidak boleh merubah ciptaan Allah. Itu yang penting pertama. Karena di dalam Al-Quran surat An-Nisa 118 sampai 119 itu disebutkan bahwa setan itu berusaha untuk menyesatkan manusia. Dan salah satu penyesatan setan itu diantaranya adalah dia kemudian mengangan-angankan manusia untuk merubah ciptaan Allah. Nah, bagian dari merubah ciptaan Allah itu adalah sehingga kemudian muncul rasa tidak ridho kepada Allah tentang apa yang diberikan Allah kepada kita. Kita tidak merasa bahwa kita akan rubah saja ini, apa yang diciptakan Allah itu. Maka kaidah yang pertama tidak boleh untuk merubah ciptaan Allah. Sehingga ada larangan-larangan tertentu, misalnya Allah akan melaknat wanita yang mentato dan yang minta ditato, wanita yang mencukur bulu alis, yang minta dicukurkan, wanita yang mengikir giginya demi terlihat cantik, wanita yang berubah ciptaan Allah. Dalam konsep ini adalah jangan sampai berubah ciptaan Allah. Kemudian yang kedua, tidak boleh bertentangan dengan syariat. Jadi boleh kita melakukan apapun karena itu tidak diharamkan dalam agama selama itu tidak bertentangan dengan syariat. Artinya hal-hal yang sudah pasti dilarang oleh agama itu jangan sampai kemudian kita bentur dalam rangka hanya untuk mendapatkan kecantikan itu. Kemudian yang ketiga, maksud tujuannya bukan untuk menyamarkan penampilan. Jadi jangan untuk menipu. Nah ini sampai sederhananya saja. Ada yang sampai memakruhkan memakai high heel itu. Artinya kalau itu konsepnya menipu, menipu itu artinya dia sebenarnya kecil ya, pendek, tapi kemudian menjadi tinggi karena untuk sampai kemudian makruh itu. Dan ternyata memang
ya hati-hati saja, akan berbahaya juga nanti keceklok gitu kan. Artinya kita boleh melakukan apa saja, tapi jangan sampai untuk menipu. Jadi menipu itu ada yang kemudian kemarin saya sampaikan, ada orang yang sudah tua sebenarnya, uangnya banyak gitu. Tapi karena untuk mau melamar terus kemudian disemer utang gitu kan. Nah itu ada hal-hal yang kemudian itu termasuk penipuan. Jangan sampai ada unsur penipuan dalam perawatan kecantikan ini. Kemudian yang keempat, ini kaidah-kaidah umum ya. Kemudian tidak menyerupai laki-laki perempuan atau perempuan dengan laki-laki, ini sudah kaidah yang penting ya. Jadi nggak boleh laki-laki berhias seperti perempuan dan perempuan berhias seperti laki-laki. Nah, kaidah-kaidah penting ini jangan sampai kemudian dilanggar. Kemudian yang berikutnya, yang keenam itu kaidahnya adalah aman dari bahaya. La darar wa la dirar. Jadi Islam itu menginginkan bahwa apa yang kita lakukan itu tidak membahayakan kita. Jadi produk-produk yang kita pakai, di samping tadi itu memang halal, juga pakailah produk-produk yang aman. Artinya produk-produk yang tidak membahayakan kita. Tidak boleh kita melakukan hal-hal yang kemudian justru membahayakan kita. Kemudian yang berikutnya ketujuh itu tidak boleh berlebihan. Ini sudah kaidah umum dalam agama kita bahwa kita disuruh makan, minum, melakukan aktivitas apa saja, tapi jangan sampai kemudian berlebih-lebihan. Karena berlebih-lebihan itu adalah bagian dari perilaku setan dan itu tidak bagus ya. Jadi bolehlah kita bermake up, bolehlah kita jaga sesuatu itu, tapi jangan berlebih-lebihan. Artinya dalam hal ini berlebih-lebihan bisa saja zatnya, bisa juga tentang masalah pengeluaran keuangannya. Karena ini ada kaitannya dengan penampilan. Maka sekedar diingat bahwa empat madhab itu yang mewajibkan nafkah buat istrinya itu sebenarnya adalah makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Adapun selebihnya sebenarnya tidak ada kewajiban. Jadi kalau ditanya siapa yang memberikan nafkah untuk perawatan skin itu atau kosmetik dan sebenarnya tidak ada itu. Jadi yang ada itu adalah makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Adapun kemudian suami menginginkan istri menjadi terawat, menjadi cantik, baru kemudian itu tuntutannya adalah kewajiban yang dilakukan adalah seorang suami. Jadi itu supaya tidak berlebihan, artinya tidak menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Lalu kemudian berikutnya adalah di samping tidak berlebihan adalah persangkaan kuat bahwa perawatan yang akan dilakukan itu memang akan berhasil. Jadi yang dilakukan itu adalah berhasil dan itu adalah penuh dengan kesederhanaan. Jangan sampai kemudian itu percobaan-percobaan. Jangan. Jadi dipastikan bahwa apa yang dilakukan dalam perawatan itu, dalam perawatan kulit dan wajah dan sebagainya itu pasti keberhasilannya di atas 80%. Artinya memang sangat mungkin sudah berhasil. Kemudian kaidah berikutnya tidak boleh pamer atau sombong. Jadi ketika kita nanti cantik, ketika kita kemudian tampil itu bukan untuk pamer dan kesombongan, apalagi kesombongan. Pamer kepada orang yang bukan mahram, lalu kemudian muncul kesombongan itu sama sekali tidak dibolehkan. Karena kita ini diberikan Allah ciptaan yang berbeda-beda itu supaya kita saling menghargai dan saling menghormati dan tidak saling mencela. Lalu kemudian tidak mengandung bahan yang haram itu penting karena memang sudah saya sampaikan tadi bahwa hal-hal yang dalam kaitan merawat kecantikan kita atau kemudian kulit kita dan wajah kita semua yang dilakukan baik itu laki-laki dan perempuan sebagaimana tadi yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa aku senang dan itu memang diperintah oleh Nabi. Jadi seorang laki-laki itu senang berhias untuk istrinya, begitu sebaliknya istri berhias untuk suami. Tentu niat itu jangan sampai kemudian dilebarkan itu senang berhias untuk siapapun gitu kan, untuk yang bukan mahram dan sebagainya, atau sebalik, jangan sampai kemudian dilakukan. Tetapi semata-mata karena ini adalah bagian dari menyenangkan pasangan kita, dan bagian dari menyenangkan pasangan kita adalah ketika kita mau merawat, menjaga hal-hal yang kemudian bisa kita lakukan. Barangkali itu sebagai sebuah pengantar Iya, untuk tentang iya. fikih.
Kita banyak belajar nih tentang fikih skincare ya. Dan saya kasih kesempatan dulu Ustadz untuk pendengar ini sudah banyak yang kerang-kering dari tadi untuk bergabung di 662 317 ataupun di 665 396. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Putra Setia di Tonduk Ras. Ya, silakan Mas Putra. Nah, ini dengan Ustadz Pak Muhammad Ustadz Hudayfa. Hudaifa, ya. Ya, ya, tapi mohon maaf sebelumnya Mbak Rin. Saya Mhm. sebenarnya pengen tahu tentang pengertian-pengertian. Sedikit melenceng dari tema. Ya, kalau ini begini Pak Ustadz, pertanyaan saya, karena kebanyakan orang-orang cacat yang selalu membuat keonaran atau membuat kerusakan, istilahnya kata orang Madura, lanyala. Seperti di antaranya anak yatim dan orang-orang tunanetra atau orang buta. Apakah seseorang tersebut, anak yatim atau orang tunanetra atau orang buta itu lepas dari siksa Allah? Karena dia sendiri yang selalu banyak memperbanyak mencari masalah di dalam kehidupan. Apakah lepas dari siksa Allah? Masalahnya kan itu kan anak yatim atau orang buta. Apakah tidak berdosa gitu loh, Ustaz? Karena ketimbang orang yang tidak melihat yang selalu mencari masalah gitu. Selanya lah ke orang gitu loh, Ustaz. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ditanggapi sejenak Ustaz? Ya, pada dasarnya eh, semua yang kita lakukan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan tidak melihat apapun. Jadi tidak melihat bentuk fisik, tidak melihat apapun kekurangan dan kelebihan kita, tetapi didasarkan kepada apa yang kita lakukan. Maka setiap apa yang kita lakukan punya konsekuensi tentu. Jadi kondisi orang-orang yang tunanetra, kalau dia bersabar dengan sakitnya itu, maka dia akan dapat punya banyak pahala. Begitupun sebaliknya, ketika pun dia punya nilai kesempatan berpahala besar, tapi kalau dia melakukan kesalahan dan itu di luar apa namanya sifatnya unsur kesengajaan, unsur kepahaman dia, maka tentu akan tetap dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga siapapun, anak yatim atau tidak ada kan anak yatim, kalau kemudian dia melakukan hal-hal yang tidak baik pun sama juga akan dihisap. Tapi tentu bahwa penilaian penghisapan itu nanti didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan tertentu di dalam memutuskan, dan Allah itu adalah sebaik-baik hakim. Jadi nanti bisa dilihat misalnya kenapa anak yatim itu begitu, kenapa dia lanyala. Mungkin ada sebabnya. Maka tentu nanti ada pertimbangan. Tetapi kalau kemudian dari kesalahan yang kita lakukan dalam pertimbangan itu dia tidak melakukan itu karena sesuatu yang membuat dia terpaksa, maka bisa saja dimaafkan atau dimaafkan. Tetapi kalau kemudian ada unsur kesengajaan, siapapun orangnya dan tanpa melihat warna kulit, tanpa melihat bentuk kondisi dirinya, maka tetap ada konsekuensi hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sekali lagi bahwa Allah Maha Hakim yang sesungguhnya Maha Adil nanti kalau di akhirat. Kalau di dunia silakan mungkin dengan bukti-bukti yang ada, lalu kemudian hal-hal yang bisa menjadi persaksian dari yang ada. Bahwa semua yang dilakukan oleh manusia itu tidak, apakah dia melakukan kejahatan atau tidak itu memang ada banyak sebab. Bisa karena persoalan emosi dirinya, bisa karena nafsunya, bisa juga karena kondisi dan keadaan, bisa juga karena keadaan sosial dia, bisa juga karena memang lingkungan dia atau teman. Banyak sekali sebab sehingga itu bisa menjadi bahan pertimbangan tanpa harus melihat keadaan fisik seseorang, tetapi itu menjadi bagian pertimbangan saja dalam menentukan hukum. Ya.
Itu Mas Putra Setia ya di Tonduk Raas. Nah, Ustadz, kita kembali ke fikih skincare nih. Tadi salah satu yang menjadi kaidah adalah tidak merubah bentuk ciptaan Allah. Ini ada dua hal, Ustadz. Ketika yang pertama memang tidak boleh seperti oplas ya. Kemudian ingin mancung di oplas, ingin kencang kulitnya di oplas. Tapi ada hal lain ketika seseorang kemudian kecelakaan dan dia dengan wajah yang sudah rusak karena kecelakaan itu kemudian dia dioperasi plastik hanya ingin memperbaiki kontur-kontur otot dan tulangnya begitu sehingga ketika selesai dioperasi dia juga sudah berubah bentuk tidak lagi seperti yang dulu gitu. Nah, ini bagaimana Ustaz? Ya, eh, operasi kecantikan atau oplas itu ada yang dibolehkan atau disyariatkan, ada yang tidak boleh. Hmm. Hal yang dibolehkan itu pertama adalah karena sebab darurat. Jadi sebab darurat itu menghilangkan penampakan yang buruk atau anggota badan yang karena sebab kecelakaan atau eh, perang dan sebagainya agar tetap sesuai dengan penciptaannya awalnya atau asalnya, maka itu boleh. Jadi operasi kecantikan dalam rangka untuk sebab darurat itu dibolehkan. Jadi itu tidak merubah ciptaan Allah, tapi karena memang mengembalikan ke asal. Karena kecelakaan kah, karena kebakaran kah, atau hal-hal yang kemudian bisa dikembalikan lagi. Kemudian yang kedua karena hajat. Ini masih dibolehkan. Jadi operasi yang dibolehkan itu, disyariatkan itu ditunjukkan oleh dalil-dalil yang jelas bahwa dia punya satu hajat. Tujuannya itu adalah untuk menutup cacat atau menutup aib. Dia ingin menghilangkan itu. Karena kebanyakan orang tidak seperti itu, maka itu dibolehkan karena itu kebutuhan hajat. Ya. Kalau tadi itu karena darurat, kalau yang kedua dibolehkan itu adalah karena hajat tadi. Nah, aib aib atau cacat yang ada pada tubuh manusia itu apabila kita perhatikan ada yang muncul dari dalam tubuh kita, ya, seperti bawaan lahir misalnya ada bibir sumbing, kemudian ada menempelnya jari jemari dengan kaki atau tertutupnya jalan anus, ya. Maka hal seperti keadaan itu, maka perlu itu, maka dibolehkan. Nah, itu bukan merubah ciptaan Allah, tetapi karena memang ada hajat dan itu merupakan aib atau cacat yang bisa kita hilangkan. Lalu kemudian karena aib, karena penyakit, jadi misalnya ada radang gusi, ada lepra, ada kusta, lalu kemudian kita lakukan operasi, maka itu dibolehkan. Atau juga ada karena keadaan kedua, yaitu cacat aib dari luar. Seperti tadi yang saya sampaikan, karena kecelakaan, luka bakar, atau karena sebab perang atau tabrakan dan sebagainya misalnya. Itu terjadi, maka itu dibolehkan. Jadi karena itu dalilnya adalah keumuman perintah untuk kita berobat, kita menyembuhkan diri dari hal-hal yang kemudian tidak umum. Lalu kemudian ada jenis operasi yang diharamkan. Nah, jenis operasi yang diharamkan itu para ulama itu adalah pertama adalah merubah bentuk dan membaguskan penampilan. Jadi hidungnya ini dirasa sudah seperti ini. Kira-kira ini bagus kalau dioperasi lebih mancung lagi. Itu termasuk sudah tabdil lah ya. Jadi sudah berubah ciptaan Allah. Dan itu diharamkan, tidak bagus. Mempercantik dagu, dagunya diginikan biar lebih lebih lancip, dagunya lebih besar kah atau lebih kecil kah misalnya. Dibuat dagu yang apa sebagainya lebih lebih tirus apa namanya. Kemudian maaf lagi mempercantik dada, jadi diperbesarkah atau yang besar diperkecil atau dibentuk hal yang kemudian berubah itu tidak boleh. Lalu kemudian mempercantik bentuk bibir ya. Jadi yang tipis ditebalkan atau tebal ditipiskan. Ini bagian dari sudah di apa yang diharamkan karena ini sudah berubah ciptaan Allah. Ingat bahwa ayat Al-Qur'an yang saya sebutkan tadi An-Nisa 118 119 itu setan itu mengangan-angan bagian dari angan-angan setan untuk menyesatkan manusia itu adalah sampai pada tataran merubah ciptaan Allah. Nah, merubah ciptaan Allah itu akan ada muncul begini.
dia tidak terima dengan yang diberikan Allah kepada diri. Dia tidak ridho dengan yang diberikan Allah kepada diri. Dia bersangka bahwa itu tidak bagus yang diberikan Allah. Dia harus ubah. Dan itu adalah bagian dari memunculkan dirinya menjadi orang yang kemudian sombong atau kemudian menjadi tidak ridho. Dan itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya bagi akidah. Sekali lagi bahwa bukan hanya semata kecantikan lahir, tapi kecantikan batin itu justru jauh lebih menyelamatkan kita. Bukankah banyak riwayat yang kemudian secara umum bahwa laki-laki yang kemudian suka dimarahi istrinya karena tidak suka atau sebagainya, lalu itu diperebutkan bidadari surga. Kamu itu sebentar sama kamu, padahal dia orang tidak baik. Jadi bukan 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 hal lahir saja. Nah, kemudian bentuk kedua adalah yang dilarang juga adalah memulihkan penuaan. Jadi itu tidak boleh menipu istilahnya. Jadi mempercantik wajah dengan mengencangkan kulit yang harusnya dia sudah mulai ada perubahan. Dia harus keriput sebenarnya sudah mulai, tetapi kemudian dia rubah dengan setrika wajah dan sebagainya. Jadi itu sekali lagi memulihkan, mohon maaf, mempercantik bokong gitu kan, menyedot lemak pada bagian bokong dan sebagainya dan sebagainya. Lalu kemudian lengan tubuh dan sebagainya, mempercantik alis mata kemudian dihabiskan. Itu adalah yang diharamkan. Dan kemudian yang ketiga yang diharapkan adalah merubah jenis kelamin. Ini operasi yang seperti ini itu dilarang di dalam agama. Nah, hal-hal semacam ini sekali lagi tadi itu bolehlah kita merawat diri, kita merawat kulit kita pada batas-batas yang wajar, pada batas-batas dalam rangka untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kaidah yang penting itu adalah perawatan. Jadi kalau itu merawat apa yang ada pada diri kita itu dibolehkan, tidak membahayakan, ada kandungan yang halal, kemudian itu akan membuat kita bagus dan sebagainya, memberikan apa semacam support atau rangsang kemudian supaya kulit kita menjadi lebih bagus, tidak ada masalah. Yang diharamkan atau dilarang itu adalah ketika kita sudah ada tinjauan untuk berubah. Ya, jadi kita sudah tidak terima bahasanya atau kemudian kita, tetapi kalau dalam rangka untuk merawat, kemudian menjaga, atau kemudian juga tadi itu mengembalikan kepada asalnya karena luka bakar, karena peperangan dan sebagainya, maka itu dibolehkan. Tapi kalau sudah merubah ciptaan Allah, maka tentu ini adalah sesuatu yang justru tidak termasuk orang bersyukur, tapi dia termasuk orang yang ingkar, kufur karena nikmat yang diberikan Allah kepada dia harus dia rubah. Padahal pada akhirnya orang-orang seperti itu akan merasakan sesuatu yang tidak enak pada diri, karena itu memberatkan diri Ya. pada efek-efek yang mungkin bisa muncul. Ya Hmm. seperti itu mungkin Baik. mungkin Ada ada pendengar yang lain, pertanyaan. Ustaz. Saya terima kembali ya, Ustaz. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam Mbak Ririn. Iya, dengan? Dari Mas Hendra di Jember. Silakan, Mas Rendra. Ngapunten Mbak Ririn, ini tentang apa ya temanya? Tentang Vicky Skincare. Oh gitu. Oke, terkadang ya ada yang setelah operasi apa ya ketika kecelakaan. Setelah itu terkadang ini yang saya tanyakan ketika orang apa ya sudah selesai operasi itu kan otomatis kan tidak boleh bergerak maupun apa ya melakukan apapun. Nah, Mhm. itu bagaimana ketika habis kecelakaan terkadang tuh pikirannya ada yang konslet, ada yang nggak nyambung gitu. Nah, itu emang karena apa itu? Karena mungkin dari komplikasinya udah apa ya kemarin kecelakaan atau bagaimana? Soalnya ada sih teman saya, terus kalau diajak ngomong itu apa ya kurang konten, kadang pikirannya nggak nyambung gitu. Iya. Terus tak tanya, ini kenapa kamu kok tertanya yang bersangkutan, yang lainnya tapi sih Mbak. Kenapa ini kok teman saya diajak ngomong kok nggak nyambung? Kenapa? Oh iya kemarin habis kecelakaan gagal otak. Lah itu apa terpengaruh juga dengan apa ya konsentrasi maupun otak pikirannya gitu. Baik. Saya teman Mbak Ririn. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Sedikit aja ditanggapi, Ustaz. ya. Jadi syarat-syarat orang melakukan ibadah atau apapun itu adalah sadar, tidak sedang dalam kondisi gila. Jadi orang yang kemudian ada persoalan karena kecelakaan, orang karena gegar otak dan sebagainya, maka ini kemudian menjadi syarat sahnya sesuatu itu adalah dalam kondisi sadar, tidak gila. Jadi kalau dalam kondisi gila itu tidak harus dikatakan seperti orang ngamuk-ngamuk, kan.
tapi dia sudah tidak ada konsentrasi, ada alam bawah sadarnya yang berubah, sebagainya, maka tentu ini adalah dimaafkan. Nah, adapun kenapa itu terjadi, bisa itu sebagai sebuah musibah, bisa sebagai sebuah ujian, bisa itu sebagai efek dan sebagainya dan sebagainya. Kita tidak tahu, tetapi yang jelas kenapa itu terjadi, ya tentu dalam koridor keimanan kita itu adalah takdir Allah. Lalu kemudian kenapa itu terjadi? Mungkin apakah dia kesalahan dia ikut andil dalam kenapa terjadi seperti itu, maka nanti itu bukan takdir Allah itu meliputi segalanya. Tetapi kemudian andil manusia di situ, termasuk apa yang dia kerjakan sampai terjadi begitu dan sebagainya. Kalau itu di luar kemampuan dia, berarti itu adalah takdir dan itu cobaan dari Allah. Tapi kalau dia sendiri misalnya begini, kita sudah jalan hati-hati Mbak, jalan hati-hati di jalan di sebelah kiri, hati-hati terus ada saja yang nabrak ada sesuatu, maka kita Iya, tidak salah, itu di luar kemampuan kita. Tapi kalau kita memang sengaja di tengah gitu kan, di tengah terus kebut-kebut, terus ada unsur kita ya, maka itu juga andil dalam takdir itu ya, kita iya. tetap akan diminta tanggung jawab karena itu berada dalam kuasa kita. Baik. Nah, ini Ustadz berbicara soal skincare ya. Ustadz tadi mengatakan bahwa memang Allah ini suka dengan keindahan. Bahkan salah satu tujuan untuk merawat itu juga dalam rumah tangga lebih menjaga kepada keharmonisan. Biar tidak lirik ke wanita lain untuk suaminya gitu Ustadz. Nah, begitu diajak ke toko skincare tuh ternyata tahu harganya mahal. Jawabnya, sudahlah dek, saya suka yang alami saja gitu. Karena tidak ada uangnya untuk beli skincare yang mahal. Bikin lihat lagi untuk perawatan dengan busana yang bagus, yang syar'i, ditajak ke toko butik gitu ya. Ternyata harganya mahal. Sudahlah dek, pakai apa adanya gitu. Akhirnya nggak ada perawatan juga nih Ustadz. Nah itu kata Ustadz tadi bukan bagian dari nafkah untuk perawatan itu. Nah itu bagaimana Ustadz? Secara keharmonisan juga harus dijaga. Ya, dalam Islam itu kalau konteks seperti ini adalah wa'ashiruhun nabil ma'ruf. Maka pergaulilah istri-istri kamu itu dengan baik. Artinya, dalam rangka mempergauli istri dengan baik adalah apa yang menjadi kesenangan, apa yang menjadi kesukaan dari pasangan masing-masing dengan batas sewajarnya atau sesuai dengan kemampuan yang ada pada suami istri itu juga harus diperhatikan. Betul bahwa bagian dari untuk tidak macam-macam dan sebagainya itu lebih, kalau saya istilahkan itu sihirlah pasangan kamu dengan keindahan akhlak. Jadi kalau ada perbuatan dari istri yang kemudian mencoba seperti jelek tadi itu berkolaborasi dengan setan, menyihir. Jadi perbuatan menyihir suami itu oleh istri dalam rangka untuk kebaikan supaya tidak tidak macam-macam. Ada yang melakukan itu, Mbak, dan itu adalah dosa besar. Maka jangan seperti itu. Maka saya bilang sihirlah suami kamu itu dengan keindahan akhlak, kelembutan dan apa yang kamu lakukan. Maka lalu kemudian mintalah kepada Allah, ya Allah, rawatlah tubuh hamba karena ketidakmampuan suami hamba. Kami juga tidak tidak apa namanya tidak memaksa, tetapi berikanlah hal-hal yang baik dan berawat. Maka mungkin dengan wudhu yang alami, kemudian keridoan hatinya, nanti air wudhu itu bisa membuat lebih glowing daripada kemudian harus eh, apa pakai apa pakai dengan produk-produk yang mahal itu. Jadi Iya, ketika dia sudah memohon kepada Allah ridho dengan keadaan, mungkin air itu jauh lebih menyejukkan dan membuat glowing daripada produk-produk yang tidak bisa dibeli oleh suami. iya, Begitu juga sebaliknya, suaminya juga harus memahami bahwa kemampuan dirinya yang tidak bisa membelikan, maka dia harus betul basarnya dikuatkan, menundukkan pandangannya untuk tidak melihat yang hal-hal yang lebih glowing daripada pasangannya. Dan itu ya makanya dalam ajaran Islam itu ketika kamu melihat wanita yang di luar yang membuat kamu suka, segera pulang. Rumah juga ada. Lalu iya, kemudian juga betul basar. Nah itu yang kemudian bisa mengingatkan kepada kaum laki-laki bahwa ketidakmampuannya memang tidak wajib buat dia, tetapi juga dia harus menghargai kondisi dia tidak bisa memberikan produk yang bagus buat perawatan istrinya. Dengan jalan apa? Melihat bahwa eh, kecantikan batin dari suaminya yang tidak menerima keadaan dirinya itu jauh lebih cantik daripada harus
memakai dengan produk-produk mahal. Kalau memang tidak mampu. Tapi kalau mampu ya silakan. Silakan sesuai dengan kemampuannya dan itu halal. Baik itu uang hasilnya, termasuk juga barang yang dipakai itu tidak merubah ciptaan Allah, tapi semata-mata dalam rangka untuk merawat, menjaga, memelihara nikmat Allah dalam tubuh kita. Baik. Terima kasih Ustadz kebersamaannya di Perusahaan RRI hari ini lewat Mutiara Pagi. Ini menambah pengetahuan kita ya, tidak hanya untuk kaum hawa, tapi laki-laki juga perlu paham tentang fikih skincare ini. Terima kasih Ustadz atas kebersamaannya. Insya Allah kita diberi kesempatan untuk bisa jumpa lagi lain waktu Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar Mutiara Pagi hari ini bersama Ustadz Ahmad Hudzaifah. Kita banyak bahas tentang fikih skincare ya. Dan semoga ini bisa bermanfaat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Ririn Rizkyanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi Pro 1.